Akan tetapi kalau orang tersebut mau mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tindak tanduknya didapat pahala. Atau mungkin kita memasuki kantor, memasuki tempat-tempat, bahkan ada sebagian orang mengatakan ketika kita di tempat-tempat yang menurut kita ini kok agak ngeri, atau mungkin bahasa Jawanya itu akar, maka kita apa? Dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kalau mungkin kita di laut ya, atau di hutan, assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ini karena ini babnya ila dakhala baitan. Faqala Allah Ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Apabila kalian ini memasuki rumah, maka hendaklah mengucapkan salam. Seperti kemarin Syahrul Ramadan tadi mengucapkan di Quran bukan lintas. Jadi dari dalil kita, pegangan kita Al-Quran. Ini Allah beritakan apa? Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, penghormatan min indillah dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah. Jadi kita ini salamnya pun ini mengerjakan perintahnya Allah paham. Nanti yang di rumah bapak menjawab salam kita, anak kita menjawab salam kita. Akhirnya rumah tersebut barokah. Karena kita ini menyepelekan perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan kata ulama Ibnu Zubair, kalau kita ini biar rezeki kita ini barokah, melimpah ruah, maka sebelum masuk rumah ini membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Hadisnya mana? Saya belum pernah menemukan hadisnya, tapi qala ulama. Insyaallah kita lihat amalkan ini. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhaltum apabila kamu masuk ala ahlika, atas keluarga, fasalli fatakuna, maka ada barokah alaika wa ala ahli bait. Ini kata Nabi. Jadi kalau kita ini mengucapkan salam, maka ada keberkahan di dalam rumah tersebut, di kantor kita, mungkin di tempat atau ketemu sama teman kita, ada keberkahan. Nah kalau barokah ini masya Allah, kita ingat doa, ya Allah berkailah umur saya, ya Allah berkailah anak saya, ya Allah berkailah rezeki saya. Karena kita doa seperti itu. Nah, salah satu hidup kita ini barokah, maka kalau masuk rumah, ala dakhalta ala ahlika fasallim. Rawahu Tirmidzi min tariqin 'ala al-Zaid bin Musayyab. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wa Abi Umar al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. 3 perkara. Kulluhum, yang apabila 3 perkara itu kita kerjakan, atau kulluhum dhaminun 'ala Allah, mendapat jaminan dari Allah. Nah kalau kita itu sudah dijamin Allah, masya Allah, hidup kita ini enak. Yang menjamin bukan Pak Presiden, bukan, tapi yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh. Nah, bagi orang iman, kalau Allah itu sudah menanggung kita, menanggung keluarga kita, semua beres. Walaupun masalah-masalah apapun Allah akan selesaikan.
Iman itu seperti ini. Mengamalkan perkara-perkara yang mana Allah itu menjadikan hambanya itu ridho. Ya Allah, ya aku ini bisa diridhai Gusti Allah. Bagaimana keluarga saya ini diridhai oleh Allah? Bagaimana keluarga saya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa itu? Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa qabilun 'ala Allah hatta yatawaffahu fa yudkhilahul jannah. Yang pertama seorang laki-laki rajulun. Ini rajul ini bisa memasukkan laki-laki atau perempuan. Kharaja yang keluar ghaziyan berperang fi sabilillah fa huwa qabilun 'ala Allah. Kalau banyak dimaksud ini ghaziyan ini yang perang-perang membela agamanya Allah. Kalau makna yang lain ghaziyan itu bisa jadi fisabilillah ini diartikan juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hatta yatawaffahu, sehingga dia wafat di medan pertempuran, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berperang di jalannya Allah. Kalau sekarang itu belum saatnya. Kalau sudah ulama memandukan itu beda lagi. Awiratu di mana lamin ajrin Allah dimati, atau orang tersebut rajul tadi yang perang fisabilillah mendapatkan pahala ajri awlimah, mendapatkan ghanimah. Kadang orang perang itu ya ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Maka ada yaitu biskarimat mutsyahidah, hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia itu bagaimana? Hidup mulia bisa mengamalkan agama, bisa menjalankan perintahnya Allah. Termasuk hidup mulia itu apa? Kita ini ditolong oleh Allah, bisa mendatangi masjid pada waktu fajar. Masya Allah. Kalau Allah terima ini, sholat 2 rakaat kita lebih baik daripada dunia sendiri. Nabi katakan, saya lebih suka 2 rakaat sebelum fajar daripada dunia seisinya. Yang bisa merasakan seperti ini siapa? Ya orang-orang yang iman kepada Allah. Kalau orang-orang ahli dunia yang menilai apa itu? Tidak ada duitnya. Yang lihat dunia. Tapi kalau orang iman itu apa? Dia sampai sempoyongan, sakit-sakit, batuk, pilek, dingin-dingin, berangkat ke masjid, menjalankan 2 rakaat. Kenapa? Karena ini termasuk amalan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang dengan yang disenangi baginda Nabi, maka kita akan dikumpulkan juga di surga bersama baginda Nabi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun raha minal masjid fa huwa qabilun 'ala Allah hatta yatawaffa fa yadkhulul jannah aw yuraddu bimana la bi ajrin awal. Roha pagi-pagi menuju masjid, Masya Allah. Qabilun dijamin pagi-pagi dia menuju ke masjid. Ya, mungkin semoga kita ini, amin. Pagi-pagi berjalan menuju masjid ini dalam fadilah ini saja. Dia berjalan menuju ke masjidnya Allah pada pagi hari, dia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia itu meninggal pada hari itu juga, maka pada jannah Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi fadilahnya kita malam-malam 1 rakaat 2 rakaat menuju rumahnya Allah. Jadi Masya Allah, kalau kita ini tahu ilmunya ini, kita kerjakan itu ringan. Apalagi harus ini baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, kemudian nanti diteruskan sholat 2 rakaat, Masya Allah. Makanya kalau kita ini lihat kiai-kiai itu Pak, duitnya banyak itu karena sudah Masya Allah wirid, ya, bismillah, sholat duha, tetapi ikhtiar kerja, ada yang ke sawah, ada yang bisnis, semua yang punya usaha. Tapi apa? Usahanya diberkahi, Masya Allah. Karena apa? Amalan-amalan itu dikerjakan. Jadi nggak kubu-kubu
subuh, berangkat pagi, pulang pagi, Masya Allah. Tapi apa? Allah didahulukan. Seperti berangkat pagi, Allah akan domin, akan jamin. Jamin apa? Dunianya akhirat. Nanti diteruskan sholat 2 rakaat duha, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban illa annahu qala thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa ufiya wa in mata dakhala al-jannah wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa dhaminun 'ala Allah. Al-hadits. Seorang yang mana dia itu masuk ke dalam rumahnya, dia mengucapkan salam, maka dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. 3 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika dia hidup ruziqa, diberi rezeki, wa kufiyah, dan dicukupi. Titik kalau cukup, Masya Allah. Mari saya ingat kajian daripada Habib Orang Sirit itu, kita itu ada seorang yang berdoa, ya Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang banyak, rezeki yang banyak. Maka kembali, ya Allah, rezeki yang barokah. Maka kita perlu sama-sama, Syekh, ngapain jenengan kok kita rezeki yang barokah, kita rezeki yang banyak? Kalau rezeki, kata Syekh tersebut, kalau rezeki kita ini barokah, walaupun sedikit itu cukup. Tapi kalau rezeki kita itu banyak, gak barokah, kurang aja. Nabi sudah katakan, orang itu kalau sudah punya 1 pengen 2, kalau sudah punya 2 pengen 3, kalau pengen 3 terus seperti itu sampai mulutnya ini disumpel dengan apa? Dengan tanah. Maksudnya apa? Tidak meninggal. Tapi kalau barokah, sedikit cukup, bisa buat ini, bisa buat itu. Dimakan kita semangat ibadah, dimakan anak kita jadi taat kepada Allah. Dimakan istri kita jadi istri yang salihah, yang taat kepada suami, yang taat kepada Allah. Jadi doa itu rezeki yang barokah, yang cukup. Wa imma taqabbal jannah, apabila orang 3 golongan tersebut meninggal, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa dhamin. Seorang laki-laki, seorang yang mana dia masuk rumah mengucapkan salam. Al-hadits. Qauluhu dhaminun madmun, dhaminun madmunun, dan tanggung. Insyaallah lagi kita amalkan, kita berkaji. Kata guru saya, Abdullah, kalau kita ini ngaji itu bukan didengarkan saja, bukan. Akan tetapi bagaimana kita ngaji 1 hadis, 2 hadis firman Allah, bagaimana kita ini minimal mengamalkan jauh sekali, kalau nggak bisa istiqomah, biar nanti tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat. Kalau bisa ya harus istiqomah. Karena apa? Biar kita mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirat wa dunia. Insyaallah, semoga hadis ini memberikan manfaat kepada kita, menjadikan kita ini hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah beserta keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli shay'in salih. Al-Fatihah.